Anomali di Boboiboy Baraju episode 3. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas beberapa anomali yang ada di episode 3. Tapi, Ci, menurutku anomali yang akan aku bahas ini lebih mirip seperti momen kocak sih, Ci. Tapi aku yakin ada satu momen yang benar-benar anomali dan kalian pasti nggak nyadar. Penasaran sama anomali apa yang aku maksud? Tonton sampai habis ya, Ci. Oke, Ci, anomali yang pertama adalah ketika Boboiboy Blaze mulai lupa ingatan, Ci. Sebab bisa-bisanya setelah hampir ketahuan, dia malah nyari kunci motor gara-gara dia seperti memakai tong kayu ini. Oi, apalah ini, Ci? Mana habis itu, Gopal cakap kalau Blaze juga nggak punya SIM. Ci, Gopal ini udah tahu Blaze mulai lupa hilang ingatan, tapi malah ditanggepin. Akhirnya Blaze pun jadi panik, takut ketilang. Oi, apalah ini, Ci? Kunci keretaku mana? Hah? Kunci kereta? Kau lesen pun tak ada. Aduh, lesen pun aku lupa bawa. Kalau polis tahan ni macam mana? Dah mula lupa dah. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy dan kawan-kawannya diskusi. Sebab ya, Ci, ketika Blaze mulai hilang ingatan, pengen nanya ke Ice gimana kondisinya kan, Ci. Nah, tiba-tiba Boboiboy Ice malah cakap, Ingat aku ni lemah macam Blaze. Siapa Blaze? oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, anomali yang berikutnya masih di momen diskusi, Ci, yaitu ketika Feng nge-lag. Sebab ya, Ci, di kampung Batu emang susah sinyal kan, makanya tampilan Feng di hologram jadi random banget. Nah, tapi bisa-bisanya Boboiboy Blaze malah ketawa lah, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Segera makin teruk. Kita jumpa di puncak bakar beku. Korang bawa dua ketua tu ke sana. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy Ice mulai hilang ingatan. Momen ini masih didiskusi ya, Ci. Sebab setelah Yaya cakap untuk mengikuti rencana Feng supaya tidak ada korban, tiba-tiba Ice malah cakap kayak gini. Setuju. Tapi kalau fikir tentang korban, pengorbanan seorang guru tu lagi besar. Ibarat lilin yang membakar diri. Harga lilin pun dah mahal sekarang. Nak pakai lampu, bil melambung nanti. Oi, apalah ini, Ci? Malah ditanggepin sama Boboiboy Blaze. Lampu? Weh Gopal, aku tutup lampu tak sebelum keluar tadi? Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah anomali utama yang aku sampaikan di awal tadi, Ci. Nah, anomali itu juga berkaitan dengan momen diskusi. Sebab dari momen ini kita juga tahu kan, kalau ketika mereka diskusi ada hologram yang muncul. Nah, awalnya aku cuma penasaran, Ci, sebenarnya hologram ini muncul dari mana? Sebab kalau di komik, layar hologram muncul dari jam kuasa, Ci. Nah, setelah aku perhatikan lagi momen diskusi dari awal, ternyata di bawah bara jam kuasa yang digunakan itu punya Yaya, Ci. Sebab sebelum Boboiboy Blaze dan Gopal datang, jam kuasa itu udah ada di depan dan menampilkan hologram. Jadi nggak mungkin pakai jam kuasa Blaze dan Gopal ya, Ci. Tapi tiba-tiba di momen berikutnya, kok di tangan Yaya ada jam kuasa juga, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Awalnya aku ngira bisa aja Yaya pakai gelang. Tapi di momen berikutnya, tangan kanannya Yaya malah nggak pakai apa-apa, Ci. Menurutmu sebenarnya pendamping apa yang ada di tangan kanan Yaya? Coba sampaikan di kolom komentar. Oh iya, Ci, anomali ini cuma terjadi di bawah bara ya, Ci. Sebab di bawah salju, mereka menggunakan jam kuasa Ying untuk memunculkan hologram. Ini terbukti karena jam kuasa yang di depan mereka berwarna kuning dan ini nggak pakai jam kuasa. Jadi jam kuasa yang menampilkan hologram di depan bukan punya Boboiboy Ice ya, Ci. Sebab kalau punya Ice nanti dia malah menghilang. Loh, emang jam Ice ada di mana, Ci? Ya juga ya, di kiri nggak ada, di kanan cuma ada tangan bekunya. Terus di mana ya? Mana aku tahu, Ci. Tapi bohong. Jadi jam kuasa Boboiboy Ice itu ada di tangan kanannya ya, Ci. Posisinya emang agak ke dalam jaketnya, makanya jarang terlihat. Apakah kalian nyadar sama jam Boboiboy Ice di momen ini, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Papa Zola bertemu dengan robot jahat Papato. Sebab bisa-bisanya Papa Zola malah ngajak kenalan robot itu. Malah habis itu Papa Zola ngira kalau robot itu kenalan Ochobot. Kekocakan momen ini nggak berhenti di situ, Ci. Sebab ketika Ochobot bilang kalau dia nggak kenal robot itu, Papa Zola malah bilang kalau robot zaman sekarang tak patut sebab tak kenal dengan saudara sendiri. Oi, apalah ini, Ci? Assalamualaikum Bang Bon. Hello. Apa? Papa, mana boleh cakap dengan robot yang tak dikenali? Kamu tak kenal dia ke? Mana saya kenal? Hai, inilah dia robot zaman sekarang. Dah mula dah lupa saudara.
Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika lupa ingatan Ais tambah parah Ci. Sebab bisa-bisanya dia cakap kalau dulu dia pernah kesini bersama ayahnya karena ayahnya adalah duta. Wah walah Ci, anomali ini memicu perdebatan. Sebab di sini Boboiboy mulai ingatan kan, makanya bisa jadi ingatan itu adalah milik kesadaran kuasanya. Apalagi kuasa Ais dulu memang pernah di sini kan Ci, ketika masih dimiliki sama Mas Mawais. Nah ada juga yang cakap kalau mungkin aja itu memang ingatan Boboiboy ketika masih kecil. Soalnya ayah Boboiboy masih seorang duta kan, jadi mungkin aja dia mengajak Boboiboy jalan-jalan. Nah kalau menurutku anomali ini bisa terjadi karena dejavu Ci. Sebab ketika kita datang ke suatu tempat jarang kita merasa dejavu atau seperti pernah kesini sebelumnya. Apalagi Boboiboy pasti sangat rindu ayahnya kan Ci, makanya dia cakap sepertinya pernah kesini dengan ayahnya. Apakah kamu sepakat Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, anomali yang berikutnya masih ada di momen ini Ci. Sebab Boboiboy jadi semakin hilang ingatan kan, makanya dia hampir aja membocorkan kalau mereka berbohong. Tapi siapa sangka di momen ini dia kena gambar lagi Ci. Mana habis itu dia pakai gaya kayak Mas Gardu dan kena tapok lagi. Oi, apalah ini Ci? Hampir terbongkar penipuan kami. Mana ada senjata dekat sini? Senjata tu memang tak ada kat sini. Tapi dekat atas puncak. Memang dah tak cukup oksigen kawan kamu ni. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Fen dan alien batu menuju puncak bakar beku. Aku yakin kalian pasti juga udah tahu ini sih. Jadi di momen ini Totaro Kang ngajak Feng istirahat kan. Nah aku kira karena emang habis jalan jauh Ci, tapi ternyata cuma seberapa lah ini Ci. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy dan Saju bertemu. Sebab di momen ini Boboiboy Bliss ngeliat Boboiboy Ice kan. Nah siapa sangka tiba-tiba Boboiboy Bliss cakap, Siapa budak tu? Muka macam aku. walah Ci, kayaknya belum terlalu lama gak sih mereka berpisahnya. Tapi lupa ingatannya udah separah itu. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Palimayana dan Mas Gardu berdebat. Sebab siapa sangka setelah Mas Gardu cakap seimbang, tiba-tiba Boboiboy Ice dan Blaze malah ikut campur. Karena habis itu mereka malah bergaduh. Oi, apalah ini Ci? Nah anomali yang berikutnya adalah ketika Blaze dan Ice gaduh Ci. Sebab Blaze kan tanya kepada Ice, kau siapa? Hah, bisa-bisanya Ice malah jawab, aku kau lah, kau siapa? Walah Ci, pada Ice baru aja cakap kalau aku kau lah. Habis itu dia malah tanya kau siapa? Ya kau aku lah. Oi, apalah ini Ci? Woi, kau siapa? Aku kau lah. Kau siapa? Nah setelah itu mereka bertekad dan saling ngejek kan. Kalian ngajak muka pasaran lah, orang pakai jaket buat tidur lah. Tapi akhirnya mereka malah mau duel. Dan di momen itulah ada anomali lagi Ci. Sebab bisa-bisanya Ice cakap kalau dia keturunan Mas Mawais dan perwakilan dari Puak Salju. Dan cuma itu, Blaze juga cakap kalau dia keturunan Panglima Perapi dan perwakilan dari Puak Bara. Oi, apalah ini Ci? Marilah, aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boboiboy Ice dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah, aku mewakili moyangku, Panglima Pirapi. Boboiboy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Oke Ci, mungkin itu aja beberapa anomali yang ingin aku bahas di video ini. Nah di video ini aku nggak bahas promo episode 4 ya Ci, sebab aku lagi sibuk banget nih Ci. Tapi aku akan tetap mengusahakan untuk membaca dan membahas komentar kalian. Oke Ci, sampai jumpa di video berikutnya. Dan oi, apalah ini Ci?